Mbak Bunga dulu ya, Mbak Bunga. Masa barang buktinya masih utuh kata Bu Fitri? Nah, itu gimana tuh? Oke, jadi gini, barang bukti itu mungkin ya, karena ada beberapa hal. Pertama, mungkin mungkin nih, ini saya juga nggak ngikutin sih ya, tadi itu sempat ke-skip juga. Nggak mungkin itu maksudnya kan tadi diperiksa lawyer Bunga. Kalau misalnya dia udah dibawa ke podcast atau udah dibuka gitu ya, udah unboxing, kan harusnya isinya berkurang. Kalau nggak salah tadi barang buktinya masih utuh. Itu bagaimana? Nah, berarti barang bukti yang disampaikan di pengadilan itu dia beli baru, mungkin di toko yang masih menjual produk itu, atau dia membeli lebih dari satu. Nah, kembali lagi tadi kan sempat saya dengar ya, terkait dia beli bukan di toko resminya DRL, ya kan? Tapi kan si Samira ini kan bilang itu haknya konsumen mau beli produknya di mana aja. Nah, dikhawatirkan memang pertama dia beli di toko apa namanya, toko By Athena ya kalau nggak salah. Itu mungkin dia beli satu produk, tapi karena udah dibuka di sini, buka sini sampai dihitung sama DRL. Nah, ternyata pada saat dibawa ke persidangan masih utuh. Nah, mungkin dia beli di toko yang tidak resmi atau di toko reseller. Nah, kembali lagi ketika menjadi suatu kerjasama harusnya kan ada bisa membuktikan lah DRL ini bahwa yang dia beli itu apakah reseller resmi atau enggak. Nah, kembali lagi ketika barang bukti itu sudah berbeda dengan yang dibeli di awal, ya agak bingung juga ya saya. Ya, harusnya barang bukti itu dipegang penyidik Harus bukan sih? harusnya sudah nggak utuh ya. Coba kita Iya, kita harusnya enggak. ya. Maksudnya barang bukti itu kan pada saat dia membuat satu laporan kan itu kan disita nih sama Hmm, penyidik. Harusnya. Nah, yang disita sama penyidik ini barang bukti yang mana ketika si Ibu Samirun ini menampilkan lagi barang bukti yang sama emang gitu. emang ibu Oh, bukan ya? bukan kalau ibu tuh ada anaknya, ada Oh suaminya. iya, benar. Oh gitu. Nah, harusnya kan barang bukti itu kan disita atau mungkin saya nggak tahu ya, apakah bisa diambil lagi barang bukti itu atau bagaimana? Atau mungkin barang bukti yang berkurang itu disita dan dia beli lagi yang baru, nggak tahu di toko yang mana. Itu mungkin ya harusnya kan berkurang. Benar kata Kak Fitri, harusnya kan dihitung sama DRL kan berkurang. Nah, maksudnya itu Oke. sah nggak dijadikan barang bukti kalau begitu? Oke. Itu makanya itu Atau dia. mungkin dia ada tambahan bukti lain. Hmm, ya, Pada saat biarlah. proses persidangan kan boleh tuh menambahkan suatu alat Boleh. bukti yang lain kan. Mungkin itu. Karena kan tadi kan belum dibahas secara detail ya sama siapa? Belum ditanyakan secara detail sama pengacaranya DRL. Ya, mungkin dia tambahan. Cuman kan si Samirun ini kan suka berbeda nih omongannya 5 menit kemudian berbeda. Itu sih Kak Oke. Nah, Fitri. Mister Z, Ya. kalau misalkan kesaksian yang berbeda-beda, Hmm, kesaksian yang selalu berbeda-beda itu di setiap persidangan ya, misalkan saksi dari dokter itu kan bisa kita lihat sendiri ya waktu sidang, hmm. banyak saksi yang blunder, banyak saksi yang lupa, tidak tahu lupa. Nah, itu bisa dijadikan salah satu bahwa bukti kesaksian itu palsu, tidak bisa diterima atau gimana sih Oke. hukumnya ya? Ntar ya, ntar dulu ya lawyer Bunga ya. Saya tak sampaikan Oke, dulu. siap. Coba, coba toko Mak Lili, coba disapa dulu teman-teman semua biar enak. Halo semuanya. Ya. Sebenarnya saya ini netizen yang dari awal udah mengikuti perkara ini, yang dari awal udah bener nggak masuk akal gitu loh kemunculan Doktip. Udah kayak melihat bau-bau Oke. nggak beres gitu Ya sampai emang sedetik ini. emang bener. Jadi, oke, saya jawab dulu sedikit ya. Kalau orang hari ini bilang A, besok bilang B, besoknya bilang C, itu benar nggak menurut Anda?
Ini Sudah contoh. tidak benar dan tidak Nggak masuk akal. benar. Padahal di dalam undang-undang itu bunyinya ya, saksi itu ya apa yang dibicarakan ya saat diperiksa, kemudian apa yang disampaikan saat di sidang itu harusnya sama. Itu namanya konsisten. Kalau saksi tidak konsisten, ya merugikan dirinya sendiri. Itu satu. Yang kedua, ketika kesaksiannya itu justru memberatkan orang, dan orang ini sekarang ini menjalani proses ini, dan mungkin ya pada akhirnya mungkin apapun putusannya itu, karena kesaksiannya jadi orang itu bisa menjadi terdakwa. Nah kalau kesaksiannya itu karena kesaksiannya menjadikan orang sebagai terdakwa, itu nah kemarin sudah dijelaskan itu sama Prof. Emran, juga sudah dijelaskan sama lawyer Bunga, juga sudah dijelaskan, namanya memberikan keterangan palsu. Kalau tidak salah sekarang ini 263. Begitu ya Prof? Gimana Prof? Izin Prof? Memberikan keterangan palsu Iya, di sidang. iya. Malam, Dokter Janet kemana aja? Oh Selamat malam, iya, Prof. Selamat malam, Mr. C. Kak Fitri, selamat malam, Dr. Andreas. Dokter Prof. Janet diam-diam Karina. naik. Ya, Kak. Bang Cuan, Toko Mak Lili, Bu Haja Nur, selamat malam semuanya. Malam Dokter Malam, Ya, Janet. dilanjut, Dok. Prof. Dilanjut, Malam Prof. dokter. Malam, malam. Dilanjut, Prof. Iya, siap, siap. Jadi memang iya, benar sih, saya setuju sih sama yang dijelaskan sama apa namanya, Mr. G. Jadi gini, Mr. G. Ya, Memang kalau keterangan saksi itu, kalau memang saksi, jadi memang ada pada syarat ya. Eh, 236 itu memberikan syarat, sebenarnya memberikan syarat. 236 sampai 237 itu memberikan syarat-syarat untuk kesaksian itu dapat diterima. Jadi saksi itu mestinya dia bersesuaian antara alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya atau barang bukti lainnya. Lalu kemudian saksi itu juga harus bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Cuma kalau kita baca pasal 237 itu kan sebenarnya eh, kesaksian itu sendiri, hakim dalam mempertimbangkan kesaksian itu ada syarat-syarat juga yang kemudian ditentukan sendiri oleh pasal 237 itu sebenarnya, Mr. C. Yang ya, salah satunya itu kaitannya dengan konsistensi saksi ketika memberikan keterangan. Antara keterangan sebelum dan pada saat memberikan keterangan di depan persidangan. Konsekuensi ketika ada salah satu saksi itu memberikan keterangan yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu ya, atau keterangannya tidak benar di bawah sumpah dan di depan persidangan, maka itu disebut sebagai apa? Saksi, berarti sumpah palsu sebenarnya, Mr. C. Sumpah palsu. Dia dapat diterapkan pasal 291. Memberikan 291. keterangan di bawah sumpah. 291 sebenarnya. Dan memang itu otoritatif hakim lah untuk kemudian menentukan bahwa saksi ini berbohong atau tidak. Yang kedua begini, saksi itu juga bukan hanya dilihat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan, tapi juga dilihat berdasarkan apa? Profiling dari orang itu sendiri. Karakteristik dari saksi itu sendiri. Bagaimana kepribadian dia, apakah dia terbiasa berbohong dan sebagainya. Itu menjadi salah satu syarat yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Itu Mr. G. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Kak Toko ini, sebenarnya ya saya setuju sebenarnya bahwa ini kan gini, kalau kita agak melebar lagi ya Mr. J ya, agak melebar Ya, lagi ya. Kesaksian-kesaksian seperti ini kan sebenarnya bentuk lain dari contempt of court sebenarnya, Mr. J. Memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya tidak benar itu kan sebenarnya mempersulit persidangan itu sendiri. Karena mempersulit. hakim sangat berkepentingan untuk menggali kebenaran materialnya. Karena jangan sampai terjadi error in judgment, ya kan? Hakim menjatuhkan putusan yang memang tidak benar, yang keliru, didasarkan pada apa? Pada keterangan-keterangan saksi yang seperti ini, inkonsistensi dan sebagainya. Antara keterangan di BAP dan keterangan di depan persidangan itu berbeda, jadi kontradiktif kan? Ini membingungkan sekali. Maka saya kira ya hakim juga harus tegas ketika ada saksi-saksi yang memberikan keterangan itu tidak sesuai dengan BAP-nya, itu ya perlu dipertegas.
bahwa Anda saat ini di bawah sumpah. Konsekuensi ketika Anda memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa. Gini ya Pak Menteri. 291 itu celakanya lagi Mr. G, kalau keterangan di bawah sumpah dan kemudian keterangan palsu itu diarahkan untuk memberatkan terdakwa, maka ancaman pidananya itu bisa ditambah sepertiga. Tuh. Jadi saya sih berharapnya begini, PH itu harusnya mendahului dulu. Ketika ada saksi, harus dibacakan dulu, disampaikan, Anda di bawah sumpah. Konsekuensi ketika Anda memberikan keterangan tidak benar, maka Anda bisa dijatuhi pidana nantinya, bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Betul. Yang paling fatalnya Jadi- ada saksi yang bilang ngarang waktu di persidangan. Itu. Itu fatal sebenarnya. Jadi Izin Prof, izin saya tadi menyimak Prof. Izin saya bertanya, kalau tadi saya tertarik yang apa dikatakan Tokoh Lili tadi, ada salah seorang saksi yang menyatakan bahwasanya ia mengarang. Apakah bisa itu ya dilakukan tindakan secara langsung? Maksudnya bahasa awam saya, orang tersebut dijadikan terdakwa gitu loh, karena memberikan satu kesaksian palsu gitu. Iya. Langsung ya, spontan ya. Ya itu pencemaran namanya kan. Silakan, Prof. Artinya itu pencemaran nama baik namanya. Karena kan nggak di bawah sumpah. Tapi memang namanya sudah terlanjur di state di BAP. Tapi Prof, Ya. izin, saksi tersebut dia juga bisa melecehkan salah satu lembaga persidangan. Maksudnya itu acara persidangan, hal-hal yang harusnya dia menghormati itu gitu, malah melakukan satu pembohongan, mengarang, kok bisa enteng sekali gitu loh. Ya, makanya tadi saya sampaikan kalau misalkan kita agak sedikit melebar, berarti ini bentuk lain dari contempt of court. Penghinaan terhadap lembaga peradilan. Jadi peradilan itu tuh ini, kalau dia bilang peradilan itu dia mulai dari penyelidikan sampai pada putusan pengadilan. Itu peradilan namanya. Tapi kalau pengadilan, ya berarti pengadilan itu yang kemarin tuh. Apakah proses di penyidikan itu merupakan peradilan atau tidak? Itu peradilan. Maka disebut sebagai apa? Integrated Criminal Justice System. Sistem sistem pidana terpadu. Jadi dia itu secara holistik tuh, dari bawah ke atas dia. Sebenarnya begitu. Yang kedua begini, bisa nggak itu kemudian diajukan pencemaran nama baik? Ya bisa. Bisa. Karena apa? Berdasarkan keterangan para saksi inilah maka si terdakwa kan duduk di bangku persidangan kan. Oh ya, siap. Artinya itu sudah memenuhi syarat ya, Prof. Sudah memenuhi syarat. Kalau saya sih ngeliatnya sudah memenuhi syarat ya. Begitu sih. Makasih Prof, terima kasih pencerahannya. Iya. Kalau pencemaran nama baik, nanti Dokter Richard Lee yang bertindak. Kalau keterangan palsu, hakim yang menyampaikan. Bu Hajah Nur. Siap. Ya, nanti hakim Anda, kan begitu. Siap. Anda memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga gitu deh. Siap. Sumpah palsu. Kita sapa dulu nih Dokter Janet. Selamat pagi Dokter Janet. Selamat pagi, Mr. C. Iya, aku padamu Dokter Janet. Aku padamu juga, Mr. C. Iya. Gimana, Mr. C? Iya. Tadi ini nonton persidangan. Nonton, Dokter Janet tapping, aku tapping di bawahnya. Aku ngintil terus, ngintil. Mana? Aku nggak lihat loh akunnya Mr. C. Ada pakai akun yang lain dan bahkan saya menyiarkan secara langsung. Oh, iya. Saya nggak ini. Di akunnya siapa? Di akunnya dokter ini. Dokter Richard Kalau Lee. dia lagi nge-lag, saya ke akun yang lain. Ada itu akun apa tadi itu namanya? Dopamin. Iya, makanya tadi itu aku ngintil terus ke Dokter Janet tuh. Oh gitu. Nggak rasa ya? Enggak. Itu dia. Silahkan, bagaimana pendapat Anda melihat fakta-fakta persidangan? Yang tadi, yang seperti Anda tapping tadi. Apa banyak yang saya tapping tadi, lupa. Ya, diulas semuanya. Jangan sampai lupa kayak yang di sidang tuh bilang lupa. Iya, lupa.
Saking serunya ya Dokter Janet ya, sampai lupa mana yang mau diomongin. Udah seru banget seharian. Oke, tadi ada pertanyaan tuh, ada pertanyaan tadi dari Bu Fitri. Ya, Nah, yang barang bukti kok sudah dibawa kemana-mana, kok di sidang kok utuh. Nah, coba. ya kalau barang bukti saya sih nggak bisa komen ya, barang bukti nggak bisa komen karena kan apa namanya, saya nggak ngerti kan ini dapatnya dari mana, begitu kan. Terus demikian juga produk yang ditujukan itu kan saya juga nggak melihat kan, jadi saya sih nggak bisa komen gitu. Cuman ya yang saya lihat itu kan dia banyak ngelesnya ya di persidangan tadi ya, mulai dari minggu lalu lah banyak ngelesnya, terus apa keberatan gitu kan. Jadi kan agak aneh gitu loh kan, dia tentara Allah gitu loh, kok keberatan gitu. Gitu. Kok itu kan yang tadi yang apa yang mantep banget itu memang yang 200 M itu mantep banget, itu kan kelihatan dia panik banget kan gitu, Panik, malu dia tuh. nih malu gitu kan, yang panik dia gitu. Itu sih Mr. C yang saya lihat ya, cuman apa keberatan ini gitu. Dan yang saya lihat itu dia keluar-keluarnya itu nggak selantam kalau dia di TikTok gitu. Jadi ya saksi rasa terdakwa lah itu namanya ya. Saksi rasa terdakwa. Dokter Janet dengar nggak tadi katanya dia menyampaikan tuh data-data korban katanya ada ratusan tadi katanya. Kan dia bilang datanya, kan dari dulu dia selalu bilang korbannya ratusan, uang yang ditipu miliaran gitu kan. Dari apa namanya November itu saya sudah tantangin kan di VT saya sudah tantangin gitu, tunjukkan gitu mana yang ratusan itu, mana yang ribuan korban, mana yang miliar, itu tunjukkan begitu kan. Nah tadi ditanya sama pengacara dan juga Pak Hakim, ya kan katanya datanya belum ada lah, masa 2 tahun datanya belum ada terus. Kan gitu. Ya kan, itu yang dibawa cuman 2 orang, ya itu pun satu ngarang gitu kan. Yang satu lupa. Yang satu lupa, terus dia bilang dia minum itu hamil, terus mual gitu. Lah kalau orang hamil ya, namanya orang hamil nggak usah minum vitamin, minum air aja kadang bisa mual muntah kan begitu. Iya. Jadi nggak masuk akal pernyataan dia. Iya. Dan juga ternyata si saksi Tiffany itu orang yang bermasalah dalam keluarga. Oh. Itu jadi ada iparnya kontak saya, jadi dia ini bermasalah dengan keluarganya gitu. Suka menyerang saudaranya, bahkan iparnya pun diserang-serang gitu, dihina-hina gitu, dileceh-lecehkan begitu di sosial media gitu. Jadi jejak digitalnya juga nggak bagus, dan dia juga lagi dilaporkan sama iparnya itu untuk undang-undang ITE begitu. Berarti mirip-mirip Samirun ya, suka nyerang-nyerang ya. Mirip-mirip Samirun. Begitu. Itu Mr. C. Ya saya juga kaget, saya pikir dulu-dulu itu banyak nih para korban, banyak ini para masyarakat, banyak para konsumen. Ternyata di sidang mak pleketus lupa lalu ngarang. Cuman song aja kan yang dikatakan tuh kan semua song aja begitu. Masa 2 tahun ini datanya belum ini gitu. Ya kan, ya itu ujung-ujungnya kan 200M itu sama apa ya, endorse itu kan semua berbayar begitu. Kayak katanya Sandy Samuel itu kan yang ditemukan hidrogenanya sampai 7% gitu kan. Tapi ujung-ujungnya lenyap gitu ya kan. Dan itu ternyata ada bukti-bukti transfer yang ditunjukkan oleh dokter, dibawa oleh dokter Richard Lee. Bukti-bukti transfernya kan ada dibawa tadi itu sama dokter Richard Lee. Termasuk yang ke Helwa itu juga kan. Gitu. Jadi ya memang itu cuma ini orang nggak yang ada buktinya ya Dokter Janet. Cuman sedikit Kenapa? yang
itu yang dipegang sama Dokter Richard itu kan cuman sedikit yang memang ada bukti transfernya. Yang lain-lain yang ikut live sama dia, Iya, yang ngomong sama iya dia. nih. Bahkan lawyer Bunga juga kan salah satu calon korbannya, untung lawyer Bunga nggak mau. Iya. Betul, betul. Iya, ini kesempatan ini juga saya menghimbau kepada teman-teman semua, jangan lagi ada begitu-begitu. Yang sudah laporkan itu. Itu perjanjian nggak bener tuh, nggak boleh ada perjanjian, nggak boleh ada kesepakatan kalau under pressure. Oke, mungkin lawyer Bunga mau nambahin apa, lawyer Bunga? Sudah disampaikan semua sama Prof. Irman, jadi Oke, menyimak dulu. oke. Prof, aku hari ini kok senang sekali ya, Prof. Rata-rata nih yang ada di komal saya ini beda, Prof. Biasanya itu lanang kabeh saiki saiki imbang, Prof. Imbang. Ah, ini ada Lili. Lili tadi kenapa turun, Lili? Li, Jaringannya rusak, Prof. jaringan rusak. Lain Iya. kali kalau mau ini bawa sekalian jaring ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tadi Bang Dev naik kok hilang lagi. Kan Rapi udah ya. banyak sih ini Dok, kalau kita lihat persidangan dari awal ya, itu banyak sekali kejanggalan. Apalagi saksi Doktif ini sendiri ya, banyak blunder, banyak bohongnya. Tapi kok kesannya hakim nggak terlalu tegas ya, kalau untuk menegur atau gimana gitu, kayak kesan ada aja, Loh, kayak ada ya pikiran-pikiran negatif jadinya. jangan gitu. Hakim tuh pakai pensil. Iya Ngomong ya. apa tuh ditulis, masa jangan begitu ya, berarti hakimnya cerewet. Ini nulis deh, Nen. Ditulis, nanti diambil kesimpulan. Oh, ternyata nih saksi ini berkokok, kayak gitu. Kalau misalnya Dok nanti si Dokter Richard tetap bersalah, dinyatakan bersalah, ini termasuk kejanggalan atau gimana sih Dok? Atau memang si Dokter Richard ini memang pada dasarnya bersalah gitu nggak sih? Oh, Kacamata enggak hukumnya. gitu. Hukum di Indonesia itu, nih, kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Hakim dalam mengambil keputusan itu berdasarkan fakta-fakta persidangan, ya, terutama nih terhadap alat bukti. Nah, kalau mau diketahui kupas nih, sampai besok nih, ya kan, alat bukti itu apa saja? Ada saksi. Kalau saksinya saja sudah nggak karuan, apa bisa dijadikan sebagai alat bukti? Yang dijadikan saksi untuk dijadikan sebagai pertimbangan putusan itu saksinya minimal satu saksi, bukan saksi, tapi satu saksi berkesesuaian dengan saksi yang lain, berkesesuaian dengan alat bukti, berkesesuaian dengan dakwaan. Kalau tidak berkesesuaian, nah yang sini bilangnya begini, yang sini bilangnya begini, tidak ketemu, dan ini tidak akan dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Tenang aja, hakim itu punya hak itu. Itu baru saksi nih, karena memang baru saksi. Nanti ada ahli. Demikian juga ahli. Apa yang akan dibuktikan oleh ahli? Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana dengan keterangan terdakwa? Bagaimana dengan bukti elektronik? Bagaimana dengan barang bukti? Apakah benar? Ya kan? Bagaimana dengan dan sebagainya lah. Ini masih panjang sebenarnya. Tapi walaupun masih panjang, yang pendek saja sudah ketahuan. Ya minimal hakim sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa si Samiron itu ya penuh dengan kedengkian. Ya moga-moga saja begitu Pak Hakim ya. Kemudian saya juga di kesempatan ini saya menyampaikan kepada jaksa, karena jangan sampai hanya modal menuntut, faktanya tidak terang benderang, repot. Biarkan, kalau sedang digali oleh pengacaranya, biarkan, jaksa diam saja dulu. Karena orang seperti ini, meskipun dijadikan saksi ini, masih juga manipulatif.
Kita lihat semua ya kawan-kawan, kita lihat semua. Ada perubahan-perubahan. Sampai ditanya lu ini bahasa Jawa ya. Janjane iki bojomu cek bareng mbek kowe apa ora? Keberatan yang mulia. Lah napa keberatan? Itu masalah pribadi yang mulia. Tak kasih tahu ya Samirun. Itu masalah sunat yang kau selalu sampaikan itu juga masalah pribadi yang paling dalam. Kamu nyebut-nyebut sunat orang, begitu ditanya apakah suamimu masih bersama-sama, kau keberatan. Nah, itu hati-hati Samirun. Jangan sampai mau ngulik orang lain, diulik tidak mau. Tadi juga ditanya kan, kemarin ditanya lagi tentang klinik Pratama, klinik kecantikan. Apa bedanya begini-begini? Jualannya apa di klinik Pratama? Skincare. Lah podo karo si Dokter Richard. Iya, mohon maaf. Belum 1 hari itu. Belum 1 hari pernyataannya sudah beda kan? Iya. Ya, gongnya tadi ada gongnya juga selain 200 miliar itu ada gongnya. Anda tahu nggak peraturan ini, peraturan itu? Geleng-geleng tuh, kemeringet. Ini kan tahun berapa itu? Tahun berapa? Dia mau cari celahnya. Tahun 2024. Kau juga itu kan lapor tahun 2024 bahwa sudah tadi dijelaskan. Banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Jadi teman-teman kalau mau bikin VT, ya itu yang nampak kejanggalan-kejanggalan itu. Ya, Bu Dokter Janet ya janggal ya kesaksiannya ya. Sangat aneh. Ojo jawab sangat terus meneng. Dowo lho ben enak ngrungokke. Ya, itu fakta ya. Semua yang disajikan di persidangan itulah fakta. Bagaimana saksi-saksi berbicara mulai tidak tahu, mulai berbohong, mulai ngarang, lupa. Ditambah lagi yang ini. Parah. Memang bisa menjawab tuh bisa. Anu yang mulia itu menjawab dia, tapi jawabannya nggak matching. Pertanyaannya ngalor, jawabannya ngidul. Gitu. Ini pertanyaan tadi nih. Ya, kalau nggak salah ditanya tuh. Ini pertanyaannya tuh. Anda kan mengatasnamakan masyarakat. Berapa banyak masyarakat yang sudah Anda data terkait dengan yang merugikan yang dari produknya Dr. Richard Lee? Ada jawabannya. Meskipun tidak meyakinkan kita, tapi ada jawabannya. Saya memang mengumpulkan, tapi kan saya belum ada datanya. Jebuliran duwe Dr. Janet, piye iki? Ya itu satu jawabannya, Mr. C. Samirun pembohong. Itu jawabannya. Ayo teman-teman, setuju nggak nih jawabannya Dr. Janet? Ayo, setuju nggak? Supaya teman-teman juga kita libatkan ini. Sedih ya sih, tiba-tiba Dopen masuk dunia sosmed langsung rusuh. Mama and Azura, bohong ya. Setuju. Ini ada Yahrah Malindo kok. Suruh naik kok nggak mau, kenapa ya? Oke, mungkin aja Nur. Tadi kan sudah menyampaikan nih, harusnya begini ya, harusnya kesaksiannya itu harus ini, harus apa namanya tuh, memberikan keterangan yang benar, jangan sampai membuat keterangan yang mengada-ngada gitu ya, Bu Aja Nur ya. Tapi heran ya, tapi kok bisa naik di pengadilan gitu loh, ada saksi bohong begitu. Aduh, saya juga. Masyarakat yang menilai. Iya, Ya kan? iya. Memaksa, karena dia memaksa. Samirunnya memaksa. Tapi dokter maaf, izin ya, ini analisa saya belum tentu, asumsi saya belum tentu benar apa ya. Apakah beliau ini ada salah satu si jiwa yang tidak tenang kali ya kalau ngelihat keberhasilan orang gitu loh. Takutnya gitu loh. Jadi sesuatu hal yang tidak tenang ketika melihat kesuksesan orang lain. Dan itu ya
ya satu penyakit juga ya kan di hati kita gitu loh. Nah, dokter Janet tahu Ada tuh. ada gini, tadi ada video yang lewat ya. Jadi mengatakan begini, kalau orang hidupnya bahagia, dia akan menyebarkan kebahagiaan. Kalau orang tuh sukses, dia akan membantu orang lain sukses. Kalau Wih, mantap. gitu, ya kan? Tapi kalau orang itu nggak bahagia, maka dia akan membuat orang lain nggak bahagia. Kalau orang itu nggak sukses, maka dia akan menjatuhkan orang gitu. Seperti Oh, itu. bagus sekali ini jawabannya. Setuju, Iya, Kayaknya setuju. nunjuknya ke Statement. saya ini. setuju. Iya, karena saya merasa bahagia. Betul, Saya merasa begini-begini aja. betul. Jadi ya memang ya kita lihat hidupnya nggak bahagia ya, begitu. Kalau pernah cerita ke saya, dia itu pernah cerita ke saya ya, saya bilang dia ya, nikah siri itu 4 kali. Eh, apa mau? Tenanan kyo takon no. Iya, dulu kan kita sahabat karib. Oh, Bahasanya nikah siri mungkin bahasa lain, bahasa saya boleh ya, Dokter Janet, rental Iya. kali dia ya. Hmm. Rental Apa, suami kali ini, Sergi. apa itu? Rental. Lu. Kak Fitri. Rental ya, rental suami. Bentar Kak Fitri. Ditanya itu Aku sama mau jadi melek loh aku Kak Iya. Fitri. Terima kasih Kak Fitri. cuma rumah sama mobil aja rental. Itu ditanya. Lu. Ya Sumpah, Allah. Sumpah aku krungu dari dokter Janet terus kemeringet ditambah rental tuh langsung blobos gitu loh. Ya mungkin malah Kabunga malah yang lebih tahu riwayat beliau di Oh, tahu dong. kos-kosan ya. Tahu dong. Apa ini? Nanti Takut aku nih. dibilang pansos. Enggak, kan saya tanya apa iya? Apa Jadi gini, iya? kita nyebutnya ada seorang Lina. Iya. Iya. Puput. Aduh, namanya Lina. Aku nyebutnya Lina aja ya Kak Fitri. Ya. Tempat Iya. di tempat dia beda tempat, beda nama. Yang sana Beda Puput. Pindah beda kota, iya. Beda job desk deh, beda nama. Aduh. Jadi gini, si Lina ini Alkisah, dia itu datang dari suatu desa. Ya, mengadu nasib ke Surabaya. Kuliahlah dia di salah satu universitas Muhammadiyah kedokteran. Si Lina ini ngekos di tempatnya tantenya temanku. Oh, Ya, jadi aku tahu ceritanya. Makanya dia ngamuk-ngamuk pada saat aku bilang aku tahu dia ngekos di mana. Ngamuk-ngamuk. Ini aku diserang bertubi-tubi kan sama dia. Oh. Lina ini kesulitan membayar kos selama 6 bulan. Sampai akhirnya dia juga mau di DO sebenarnya. Jadi itu seiring itu sih. Jadi akhirnya dia menjadi Lina. Ya Kak Fit. Akhirnya ya benar selaras dengan yang dibicarakan Dokter Janet. Kalau dia nikah rental 4 kali ya wajar orang dia ngelina ya kan. Oh. Ya hal yang wajar sih. Itu sedikit alkisah seorang Lina ya. Nanti kalau dia menyerang aku lagi, aku bongkar lagi ntar. Kalau dia nyerang. Seperti itu. Ya nggak tahu lah ya si Lina ini bunglon kayaknya dia. Kadang nama Puput, kadang nama Lina. Jadi sesuai job desk yang dikerjakan aja. Oh, sesuai job desk itu yang ngeri itu. Ini job desknya apa saja sih? Tadi kata Kak Fitri ngerental mobil orang ya Kak Fitri ya. Ngerental mobil orang dia. Udah aku takut. Aku takut nih Dokter Janet nih bikin keringat nih ah. Tapi benar yang dibilang Dokter Jan.
Berarti dia mengakui. Nah, 4 kali itu apakah dia masih duduk di bangku kuliah? Salah duanya. Salah duanya. Ya, Dokter Janet ya. Iya, pantas. Oh ya, saya nggak tahu sejak kapan. Sejak di kuliah. Iya, Iya. kalau kondisi terakhir ini masih Lina, bukan ya? Sekarang kan detektif. Oh, enggak, Udah nggak Lina lagi. yang kemarin waktu di sidang kan ditanya. Detektif 200 miliar ya, Kak Bunga. Iya, kalau Lina beda, nggak 200 miliar, 200.000. Sudah yuk jadilah. Oh jadilah ya sudah. Ya jadi gitulah ya. Mungkin terkait tadi adik aku ini bertanya kenapa kok bisa menjadi P21 dan akhirnya dipersidangkan. Jadi gini, mungkin ini aku mencoba untuk menganalisa dari sisi pelapor. Kan teman-teman penyidik itu kan hanya menulis atau membuat suatu isi laporan berdasarkan keterangan daripada pelapor dan saksi yang dihadirkan. Nah, alat bukti yang diberikan ketika unsurnya ini kan sebelum menjadi suatu TSK pasti kan ada penyelidikan, terus naik ke sidik gitu kan, itu memerlukan alat bukti. Nah, menurut alat bukti yang disampaikan, kan alat bukti kan cukup 2 kan, alat bukti itu minimal 2, itu udah bisa dijadikan suatu orang membuat laporan, iya. Nah, ketika itu udah dibikinkan suatu BAP dan BAP-nya pada saat di PMJ itu di skema sedemikian cantik ya kan. Kan APH di PMJ itu kan tidak tahu apakah ini di skema atau tidak. Ini analisa saya ya, pendapat saya, sehingga terbitlah TSK ya kan. Akhirnya P21. Nah, begitupun juga dengan JPU. Kan akhirnya dibuktikan di pengadilan, oh ternyata kontradiktif sekali isi BAP dengan penjelasan para saksi-saksi. Padahal saya sepakat banget dengan Prof. Ran ya, bahwa ketika kesaksian itu di bawah sumpah, jangan salah, yang rugi adalah saksinya nanti. Terbukti kesaksian ini memberatkan dakwaan terdakwa atau DRL, itu 7 tahun benar, apalagi sekarang ada KUHP baru 373 kan. Ketika hakim ini kan keputusan hakim atau penilaian hakim adalah keyakinan dia pada saat mendengarkan, melihat kesaksian, bener nggak? Ketika keyakinan majelis hakim ini, oh ini udah dia keyakinannya sama nih sama netizen kita ini, wah ini nggak beres nih, ya udah saya akan membuatkan suatu keputusan. Berarti saksi-saksi yang dihadirkan udah bisa dipidana sesuai dengan keputusannya majelis yang mulia hakim. Apakah DRL bisa melapor balik? Bisa banget, walaupun dia bilang ini dumas, nggak ada urusan. Bener nggak? Ya bisa nanti dilaporkan balik. Akhirnya berpindah tempat, yang menjadi tersangka dan terdakwa adalah si pelapor. Gitu. Karena gini, kan dia selalu petata-petenteng kan, permainan dia selalu menyebutkan permainan dia itu bukan somasi tapi LP. Nah, karena LP terburu-buru, akhirnya ketika dibuktikan isi BAP itu ngeblunder semua. Ternyata itu di skema dengan rapi. Nah, di pengadilan nggak bisa begitu, karena akan banyak pertanyaan-pertanyaan, akan banyak pembuktian-pembuktian, apalagi terdakwa pasti nggak mau dong dibilang dia bersalah. Ketika pengacaranya DRL bertanya, dia merasa terintimidasi, padahal pengacara berhak bertanya sesuai dengan isi BAP ya kan. Nah, dia merasa terintimidasi, padahal dia sering mengintimidasi DRL. Rela dihadirkan ya kan. Yang kocaknya lagi pada saat awal-awal dia sidang, dia interupsi keberatan dengan hadirnya Uwik di DRL, tetapi dengan santai, Bapak yang mulia hakim kita, enggak masalah, masih dikenalin kok mukanya DRL, kata gitu. Walaupun dia pakai Uwik, itu kocak. Ada itu kan,
apa itu namanya gini, belok-belok begini. Cian deh lu. Iya. Itu sebetulnya cerita itu dilontarkan sama dia itu kita udah denger dari beberapa hari lalu. Nanti dia bakal buat ulah ini nih. Buat ulah DRL nggak boleh pakai wig gitu. Iya. Iya. Kalau Ternyata iya, hakimnya Udah membolehkan. di sounding tahu juga, kayaknya sudah di bolehkan. sounding itu. Dia rencananya mau mempermalukan DRL gara-gara Betul. UIK kan. Ternyata dia sendiri yang Dia sendiri dipermalukan sama dipermalukan. ulahnya. Astaga. Udah gitu kan ditelanjangin lagi nih sama pengacaranya DRL terkait produknya dia yang dirilis BPOM. Dia nggak mau jawab loh itu. Katanya ini di luar dari konteks lah. Dia melaporkan DRL gara-gara BPOM, bener nggak? Harusnya dia gentle dong. Iya, Dia saya pernah punya produk nantangin itu. lawyer Bunga, dia pernah nantangin suruh tanya di depan pengadilan, di depan sidang. Iya, ditanya nggak mau jawab ya Kak Fitri ya. Gila. Kocak ini orang. Dia kalau udah tersudut pasti dia akan menyerang secara personal. Entah itu apa tadi tuh Master G, sunatnya lah, agamanya. Itu kan kalau agama kan urusan Iya, masing-masing pribadi. ya. Pribadi ya. Iya. Nah, kenapa dia pakai topeng nggak mau lepas kacamatanya? Ayo, ya kan. Nah, ini dia lepas juga. Aku ngeliat statusnya Kak Fitri. Kenapa nggak kau buka apa Kak? Itu tanganmu lepas tangan. Itu aku ngakak sumpah Kak Fitri. Di Itu statusnya storynya Kak Fitri. kunci neraka katanya suruh dia buka duluan, masuk duluan maksudnya. Iya, buka duluan. Aduh. Suruh dia yang ngerasain dulu lah. Semua pekerjaan orang mau diambil. Hakim awal-awal dibilang masih meraba-raba, ya kan? Terus Lo pengacara dibilang apa? apalagi pengacara dibilang saya Jangan tamatan SMA. Jangan melacur. Iya, enggak, kalau saya dibilang sama dia tamatan SMA. Dia pakai Terus C. Udah semua. iya, Tulus. tulul semua pokoknya. Iya. Aduh, ya Allah. Oke, Gitu kita sih. fokus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita fokus. Prof. Imran, dasar hakim memutuskan. Hakim nampaknya kan ada pasal-pasal tuh, pasal-pasal apalah itulah, 235, 237, 238. Apa sih nanti dasar hakim dalam mengambil keputusan, Prof? Walaupun masih jauh nih, Prof, kan kita sudah tadi dibicarakan nanti hakim juga yang akan mengambil keputusan, begitu kan? Kalau nanti diputuskan ini ya DRL akan nuntut balik. Kita normatif saja, Prof. Apa sih dasar hakim mengambil keputusan, Prof? Izin, Prof. Sorry. Iya. Bisa sih saya sekalian nanti closing nih ya, Mr. J ya. Boleh, Prof. Boleh. Iya, Ini panjang dulu, Prof. Panjang sekali sampai pagi baru nanti closing. Asik. Iya, Mr. J. Sebenarnya saya gimana ya? Itu sih Mr. J. Jadi gini nih, apa namanya, kaitannya dengan keterangan saksi dan sebagainya yang sudah itu ya. Jadi sebenarnya persidangan itu hanya dia untuk menguji integritas dari dakwaan itu sendiri. Jadi alat-alat bukti itu kan sebenarnya dijadikan sebagai dasar untuk mempresentasikan dakwaan ya. Kira-kira integritasnya itu sudah sesuai atau belum. Jadi saya setuju sama apa yang disampaikan oleh Kak Bunga tadi bahwa ada perbedaan antara keterangan yang disampaikan di depan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat di BAP. Itu menjadi kontradiktif begitu loh, menunjukkan bahwa dakwaan ini sendiri sudah menunjukkan kelemahannya gitu Mr. J. Sudah menunjukkan kelemahannya berdasarkan apa? Berdasarkan keterangan saksi kan, keterangan saksi. Maka itu juga akan menjadi penilaian apakah ini keterangan seperti ini dapat diterima ataukah diignore, ditolak, ataukah dikesampingkan. Itu menjadi penting nantinya. Jadi hakim itu sebenarnya ketika dia ada pertimbangan, semua alat bukti itu dipertimbangkan, semua alat bukti. Jadi kalau kita merefer ke 242, kalau nggak salah 243 ya, 243 itu hakim dalam mengambil putusan itu pertama dia harus melihat pada dakwaan. Ya, yang didakwa ini apa? Didakwa ini kaitannya dengan Undang-Undang
Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu alat-alat semua yang terbukti pada saat di persidangan. Kalau kita lihat kesaksian sementara kan kelihatannya kesaksian yang gak relevan ya. Ya, Pertama dia nggak relevan, yang kedua dia nggak akuntabel. Karena berbelit-belit tadi Mr. G. ya. Jadi pertama dia nggak relevan dan memang sudah tidak akuntabel, saya kira itu akan dikesampingkan. Kesampingkan. Jadi kalau balik ke pertanyaan Mr. G, sejauh ini sih apa ya, dakwaan itu kurang berintegritas. Kalau kita lihat nih, tidak berintegritas. Nanti kita lihat pemeriksaan selanjutnya akan seperti apa. Cuman begini Mr. G, saya masih tetap sebenarnya saya agak kecewa juga dengan peradilan ini, persidangan ini. Sebelumnya itu Mr. J yang kita diskusikan juga tuh ada Dr. Janet juga ya waktu kita ketemuan ya. Ya. Sebenarnya menjadi penting untuk hakim itu mempertimbangkan itu 613 itu sebenarnya. Dan mungkin itu bisa juga kemudian hakim menunjuk pada pasal 75 KUHP untuk menunda putusan selanya Mr. J. Hakim nggak boleh terburu-buru untuk sampai pada putusan selah. Karena apa? Karena gini nih, isunya ini kan sebenarnya dia berkaitan dengan apa? Dengan isu administratif. Nah, undang-undang sektoral masalahnya. Dan undang-undang sektoral itu kalau kita baca pada pasal 613 itu sebenarnya harusnya ada koordinasi antara penyidik dengan BPOM. Karena BPOM ini sendiri kan secara kelembagaan diberikan otoritatif untuk kemudian memeriksa kaitannya hal-hal yang bersifat pelanggaran administratif ya. Itu. Tapi karena tidak ada koordinasi, maka hakim pada akhirnya penyidik kan seolah-olah mengesampingkan 613. Padahal 613 itu merupakan imperatif norma yang memang harus dilaksanakan. Harusnya dilaksanakan. Jadi nggak bisa kalau misalkan hukum pidana itu didahulukan, nggak boleh. Dia harusnya menjadi last resort, pedang terakhir harusnya. Tapi kalau misalkan didahulukan itu ya itu apa ya bermasalah. Itu sih makanya saya agak kecewa juga dengan kenapa sih ini terburu-buru untuk kemudian sampai pada putusan. Dia sebenarnya gini Mr. G. Rada mirip juga dengan case-nya Pak Oman itu Mr. G. Hakim harus mendasarkan itu karena kaitannya dengan kejelasan kan? Kejelasan. Kalau kita menuju pada pasal 75 junto pasal 206 itu sebenarnya kaitannya dengan dakwaan itu harus jelas, tegas dan lengkap. Itu. Yang kedua begini, ada orang-orang juga yang mestinya ditarik juga sebagai pihak juga di sini terdakwa. Jadi daftar terdakwa ini ya minimal lewat lebih dari satu orang. Karena peredaran tadi Mr. G. Jadi kalau kita baca undang-undang itu nggak ada pengecualian. Kalau dia sudah menjual dan sebagainya berarti dia juga harus kena. Mendistribusikan kan. Ini kan ada orang yang kemudian melakukan penjualan kembali. Jadi nggak ada dalam hukum itu namanya error injuries itu nggak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, itu nggak bisa Mr. G. Nggak boleh, karena semua orang itu dianggap tahu hukum. Fiksi hukumnya begitu. Presumption ius de iure itu artinya kalau misalkan ada satu pelanggaran lalu kita melakukan satu pelanggaran nih, kita nggak bisa menyatakan bahwa saya nggak tahu bahwa memang ini melanggar hukum, nggak bisa begitu. Harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa nanti ada alasan untuk meringankan itu soal lain. Tapi harusnya ditarik. Makanya kalau saya sih melihatnya begini, ada dua hal yang sangat fundamental dalam putusan kemarin itu yang terlalu terburu-buru sampai pada putusan selah. Pertama yaitu kaitannya dengan kejelasan atau kelengkapan dari dakwaan itu sendiri. Yang kedua, penerapan dari ultimum remedium, prinsip ultimum remedium. Karena dalam prinsip ultimum remedium itu sebenarnya itu merupakan fondasi dari KUHP kita yang baru, KUHP 2025 ini. Jadi kasus-kasus itu yang kaitannya dengan undang-undang sektoral yang bersifat administratif itu nggak bisa semuanya tiba-tiba langsung dibawa ke persidangan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena ada sifat itu kan, diferensiasi fungsional itu kan, pembagian kewenangan itu kan. BPOM sendiri kan sebenarnya berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 itu, yang Perpres itu kan sebenarnya sudah memberikan secara atributif memberikan kewenangan kepada BPOM kaitannya dengan pengawasan obat dan makanan. Jadi ini mestinya menjadi juridiksinya BPOM.
Harusnya. Kalau misalkan ditemukan ada tindak pidana lalu kemudian direkomendasikan oleh BPOM, ya baru kemudian bisa dilaksanakan oleh penyidik polisi. Harusnya begitu. Tapi gini Mr. G, ini saya kasih clue lagi sedikit di ujung. Kendati pun sudah seperti ini, seandainya terburuknya ini kita bicara terburuk ya, Ya, terburuknya itu dia tetap akan harus sampai juga pada sanksi administratif. Hakim harus menjatuhkan sanksi, bukan sanksi penjara, pidana penjara, pidana denda dia jatuhnya. Karena rumusan pasal tadi tuh berapa tadi 385 ya. Dan pasal itu ya, pasal undang-undang kesehatan dan undang-undang konsumen. undang perlindungan konsumen itu kan ancaman pidananya kan dirumuskan secara alternatif tuh. Maka dia akan dijuntokan dengan pasal 57 KUHP bahwa hakim pasal 57 KUHP. Kalau misalkan ada ancaman pidana yang dirumuskan secara alternatif, berarti hakim itu harus menjatuhkan pidana yang paling ringan. Dalam konteks dua undang-undang ini, yang teringan itu karena memang sudah dirumuskan secara alternatif, maka yang teringan itu adalah sanksi administratif atau denda. Kalau di KUHP berarti dia denda. Denda berarti dia juga harus dijuntokan dengan pasal 65. Pidana pokoknya itu ya pidana pokok kaitannya dengan pidana denda. Dan pada pidana denda dalam pasal itu kan sudah ditentukan langsung tuh berapa pidana dendanya kan. Iya, ada Jadi nilai. kalau kemarin gembar-gembor kaitannya dengan sekian itu enggak, itu sebenarnya itu modus. Sementara pasal itu sendiri sudah menentukan berapa denda yang harus dibayarkan. Itu jadi bukan 200 miliar. Gitu. Kalau 200 miliar itu kan ya argumentasi lince kan, itu modus operandi. Siap. Prof, itu 200 miliar tuh satu gerobak ya Prof ya? Ya udahlah, kita bagi-bagi aja lah Mr. G. Tapi izin Bu Janet. Ya. Izin dulu, Siap, belum Prof. selesai Prof. Belum selesai Prof. Satu lagi nih. Kalau masih ada ya nanti satu lagi. Ini satu lagi. Ini kan kita ini melihat bahwa keterangan yang berbeda-beda, kemudian dari karakternya di berbagai media sosial, kemudian nampaknya ini urusan hati, urusan kebencian, urusan kedengkian. Kira-kira nih, bisa nggak sih kemudian karena ini keterangan yang selalu berubah-ubah, kemudian di persidangan juga ngotot kayak gitu, bisa nggak sih diperiksa secara psikologi kejiwaan begitu, Prof? Untuk Itu harus. mengetahui. Iya, jadi sebenarnya hakim sendiri juga sebenarnya melakukan profiling. Sebenarnya ketika dia saksi-saksi itu kan di profiling juga sama dia. Tapi kalau yang tadi Mr. G bilang kejiwaan berarti harus ada asesmen dulu ya. Ahlinya mungkin dokter Janet ahlinya bisa asesmen yang kayak begitu-begitu. Iya, Observasi masalahnya dulu lah. begini, Prof. Nampak jelas ketika pribadinya orang diulik, dia nggak mau tuh, pribadinya dia nggak mau. Terus satu lagi, produknya orang diulik, kalau produknya dia nggak mau juga, itu kan kelihatan. Ya Prof ya. Mungkin itu apa namanya dalam ilmu psikologi itu namanya split personality. Jadi punya kepribadian ganda gitu loh, punya kepribadian ganda. Split personality. Akhirnya kata-kata itu keluar dari Prof Emran ya teman-teman. Jadi izin dok. Saya sebenarnya begini, sebenarnya case ini sebenarnya menjadi koreksi juga nih sebenarnya ya. Kemarin kan kita diskusi kaitannya dengan rencana kita GR ya. Iya. GR Perpres itu loh dok. Perpres berikan kewenangan secara eksklusif pada BPOM itu. Jadi nggak ada lagi yang review tanpa kewenangan seperti ini. Ini sebenarnya jadi kalau kita nggak perbaiki dulu aturannya, ya kita jangan berharap bahwa ini akan tertib. Jangan pernah berharap, itu susah gitu loh. Saya kira kalau kita GR itu kan gampang ya, nggak terlalu rumit lah, tinggal kita konstruksikan aja lalu kemudian kita ajukan. Apalagi dia kalau kita GR kaitannya dengan Perpres itu kan bukan di MK, tapi di Mahkamah Agung. Jadi tinggal nanti kita rumuskan saja, lalu ya udah kita ajukan, kita mohonkan untuk kemudian diuji gitu. Cuman sebelumnya kita harus juga ada semacam penelitian juga, penelitian kecil-kecil lah.
kita Iya. adaptasi juga dengan BPOM dan sebagainya, lihat apa persoalannya, lalu kemudian ya kita konstruksikan ke dalam bentuk permohonan kan untuk kemudian diuji. Itu sih, Mr. Ji. Saya sekalian izin turun nih, Kak Siap, Hafid, Kak Prof. Bunga, Bu Haji, Dr. Janet, Uki, Iya, saya juga mau izin Kak turun. Asmo, iya. Izin. Udah ngantuk, Mr. Di. Iya, Prof. Ya, Siap. Iya, ikut ya. turun Terima juga. kasih Prof pencerahannya dan yang Ini lain. ada Terima Terima kasih. kasih janji. semuanya. Terima Yang kasih. pernah turun, Bu Fitri Iya, Prof. turun. Makasih. Terima Ada kasih. meeting pagi, Mr. Besok Di. kerja Jadi kita. Terima Iya, kasih. Mister. Gerobak masalah Mr. Ji. Biarlah saya Kenal berdua. ya, Ya, teman-teman. silakan Kasbul. Izin. Silakan teman-teman. Saya mau pamit dulu, Dok. Lanjut aja dulu. Oke, silakan. Izin pamit ya, Mr. G. Iya, Dok. Wah, ini. Oke. Siap. Oke. Silakan. Ini tega bener nih ya. Coba nih. Gak ada yang setia sama saya. Ini lu Lucky Sofi. Coba apa yang Anda mau sampaikan? Lucky. Ini Lucky ngomong apa ya kok? Kayaknya nggak ada suaranya Lucky. Oke lah. Oke teman-teman, nampaknya nih ya teman-teman semua ini nggak setia padaku. Aduh, dibiarkan aku merana sendirian. Ya sudahlah kalau begitu. Baik. Dr. Janet, Siap, Mr. C. Itu ada nampaknya buka kedok, naik dong buka kedok. ya buka kedok. Sama Nampaknya. mie, naik dong. Dok, nampaknya nih persepsi saya ya dok ya. Kenapa, Mr. C? Perlu dilakukan pemeriksaan secara psikologi kejiwaan. Siapa tahu kita mendapati sifat-sifat seperti ini dok. Ya nggak? Terus yang mau minta itu siapa gitu, Mr. C? Ya Dr. Janet lah. Oh, kok saya? Ya teman-teman kan kita ini sebenarnya ragu-ragu nih. Ini keterangannya kok berubah. Orang ini kok nggak mau diulik, padahal dia ngulik orang. Orang ini kok nggak mau disentuh, padahal produknya juga nggak beres juga. Nah, tapi kok nggak mau dia ya? Jadi kita berpikir nih, jangan-jangan yang 3 huruf itu, Dr. Janet, silakan. Ya, kalau memang di ini kan kalau dari gejalanya, kalau dari ciri-cirinya itu kan minimal ada 5 ciri ya. Begitu. Itu kan kita pernah bahas kan. Ya. Seperti itu. Jadi ya cuman kalau untuk diagnosanya kan tetap harus dari diagnosa dokter. Tapi kalau dari ciri-ciri ya kita kan sudah bisa menduga gitu. Seperti itu, Master C. Iya. Memang teman-teman mohon maaf ya, jauh sebelumnya kita sudah pernah membahas ini dan termasuk ini tadi, yang 3 huruf itu. Betul. Nah ini, dok, kamu tahu 3 huruf gak dok? Dokter Andreas. Kedok. Buka kedok. Gak mau dia. Kalau saya yang manggil gak mau dia. Oh mau 3 huruf yang mana yang lagi itu trending. Itu yang 3 huruf hahaha itu. Kalau 3 huruf yang trending kan itu, tapi 3 huruf yang di sini kan ngebahas yang mana? Nggak, saya tuh cuma bingung sih dok sama Prof. Tadi kan si jaksanya nanya ya sama si Samiri soal yang itu kan dia nanya Reiki Viping kan, yang Miss V stem cell itu kan tadi dia nanya kan. Dia nanya tadi itu aku tuh nonton banget pas awal Dr. Richard itu nge-live nunjukin Reiki Viping. Jadi dia memberikan penanda itu Miss V karena supaya nggak dipakai di muka tapi dipakai di Miss V. Nah aku pernah ngasih ke Dr. Janet kan, dok ini kenapa ditulis sama Dr. Janet stem cell karena sebelumnya juga dijual di online shop lain emang Miss V stem cell dan menurut Richard
karena menurut dia udah BPOM ya udah. Jadi dia tuh concern juga kepada Miss V kami. Kedua, dia juga pengen naikin itu brand dan dirasa itu juga ada nomor BPOM ya sudah. Dia kasih penanda itu buat nunjukin bahwa itu dipakai di Miss V karena kan dia juga jual yang itu kan buat muka Dana Salmon. Jadi supaya nggak ketuker, ini buat Miss V, yang ini buat muka gitu loh. Jadi nggak ada niat jahat. Aku nonton soalnya pas awal-awal dia jual itu di live, aku nonton nih saya kasih produk baru ya, namanya Red GVP. Ini saya kasih penanda, kamu pakainya di Miss V. Kalau Sansa itu memang dia tuh ngebeli dari toko lain. Tujuan dia itu pingin naikin si brand juga dan biar itu juga concern ke kami. Kan dia jualnya juga ada deodoran, jual body lotion, hair. Dia tuh concern banget sama hal-hal detail tentang wanita. Makanya packagingnya juga cantik kan. Itu sih, makanya dan aneh banget jaksanya nanya ke si Samiri soal yang stem cell yang di penandaan. Lagi pula juga awal kan sama si pihak pengacara juga ditekan kan. Sekali lagi dokter Samira itu bukan konsumen. Jadi udah salah banget. Dia nanya Iya, sama orang yang bukan konsumen. Gedek aku. oke. Aku tahu kamu gedek. Saya pun demikian, tapi saya mencoba untuk berbesar hati, sehat pikiran gitulah. Tapi aku mau tanya, kamu punya itu apa namanya iklannya dia asli loh ya, asli ikannya dia. Bisa kamu kirimkan ke saya nggak? Kalau iklan sih, iklan apa nih? Iklan siapa? Dokter Richard. Yang sepia yang penanda Miss V itu loh. Aku tuh paling suka Miss V-nya. Coba nanti aku cari di IG-nya kan, karena awal tuh dia sempat nulisnya itu, dia sempat nunjukin itu produknya tuh di IG, sama pas tuh live, dia lagi live sama dokter Reni, dia nunjukin ini udah produk baru ya. Ntar aku lihat ya di IG, soalnya dia kalau ada produk-produk baru, dia taruh di IG-nya dokter Richard, bisa gitu. Iya, maksudku kan ini kan kita mau menunjukkan Ntar aku cari ya dok, Epa. ya bahwa ternyata pertanyaan itu jadi ini loh sebenarnya penjelasannya kan gitu. Iya, dia juga udah salah nanya, karena bukan konsumen, aduh. Iya. Tapi kalau masalah Miss V, dia itu mau diapain? Siapa? Yang itu, yang Samirun. Dokter Janet aja yang Kalau jawab nih. Samirun kan mengatakan itu Miss V itu apa namanya stem cell itu kan sesuatu yang mahal, Ya, sesuatu benda yang hidup kan nggak mungkin dengan krim-krim begitu loh Mr. C. ya begitulah. Tapi saya ini orang suka memperhatikan hal-hal demikian. Ya di sidang mana saja itu saya perhatikan. Tapi di sidang yang ini, aduh, tangannya ke sana kemari, gini sampai gini, keberatan kayak gitu lah, sudah macam-macam. Saya rasa begini, dari sikap dan perilakunya teman-teman semua nih, mau pendukung mau tidak pendukung, lihat dukung yang kamu dukung tuh lihatlah yang kamu dukung itu, apa yang diomongkan dulu itu. Nah, ternyata sekarang inti daripada sidang tadi, gongnya itu satu, dia mengatasnamakan masyarakat, atasnamakan konsumen, tapi nggak ada daftarnya masyarakat itu. Dan yang dijadikan saksi itu hanya 2 sama teman-temannya itu. Yang berikutnya, gongnya lagi, ya, ketika kalau terakhir ini 200 miliar. Ini miris ini. Emang 200 miliar itu dikasih sama masyarakat. Siapa masyarakatnya? Ayo yang dapat. Nggak ada. Karena apa? Daftar orangnya nggak ada. Daftar produknya nggak ada. Orang-orang yang katanya itu mengalami kerugian nggak ada semua. Terus kalau nggak ada misalnya, dia minta uang 200 miliar. Sebesar itu, uang sebanyak itu. Terus mau dikasih siapa? Inilah model, ya, modus. Saya rasa kalau namanya modus teman-teman tahu ya. Tadi sudah ceritakan banyak itu para ahli-ahli sudah sampaikan. Daftar nama-nama konsumen kagak ada. Daftar nama-nama masyarakat tidak ada. Bahkan kemarin korban ditanya,
Anda kerugiannya apa? Nggak ada. Waktu itu saya sedang hamil, kemudian saya membeli itu, belum saya pakai muntah. Loh kamu hamil kok muntah, kalau yang tuntut kok dokter Richard Lee, yang kau tuntut suamimu. Kenapa tuh bisa hamil? Ya harusnya gitu dong, logika dong. Ya enggak, orang hamil muntah, terus yang dituntut dokter Richard Lee. Harusnya suaminya yang dituntut, kenapa kamu hamili aku? Kan begitu. Ya, inilah teman-teman ya. Ini yang kita omongkan ini berdasarkan fakta, data, dan realita. Fakta persidangan. Jadi boleh kalau fakta persidangan. Oke, jadi saya berharap ya hakim, ya karena ini kasus ini tuh hakim tidak tahu. Kenapa saya katakan tidak tahu? Karena hakim bukan spesialisasi terkait dengan skincare. Bukan spesialisasi terkait dengan kesehatan, bukan. Kalau hukum iya, tapi kalau hal-hal begini bukan spesialisasinya. Demikian juga jaksa, bukan spesialisasinya. Nah, nanti pada saat ahli datang, silakan ditanyakan banyak itu. Apakah boleh seorang dokter mereview, kemudian tekan kontrak bohong, bayar, boleh nggak? Kemudian apakah boleh, ya kan, bukan konsumen, ya kan, pengusaha ngulik produk pengusaha lain? Itu kan jadi aneh. Mr. Su, saya mau tanya dong. Ya, kalau ini kita membahas andai-andai ya, kita berandai-andai ya. Kalau misalnya Dr. Richard Lee dinyatakan nggak bersalah, bisa nggak dia menuntut si Samirun? bisa dong. Bisa. Padahal yang melaporkan kan bukan atas nama Samirun. Iya, tapi kan memberikan kesaksian kan dia. Kesaksiannya dia yang dilaporkan, bukan masalah yang melaporkan siapa. Dia memberikan kesaksian bohong dan dia memberikan kuasa kepada orang yang lapor. Ada semua kan? Bisa. Bahkan sangat bisa. Tadi kan sudah dijelaskan sama Prof. Emran. Ketika dakwaan itu tidak bisa dibuktikan, maka hak asasi orang itu harus dikembalikan. Sekarang saja sebenarnya ya sudah ada lah, walaupun belum sampai ke sana, tapi kita sudah bisa menyimpulkan dari keterangan saksi saja. Saksi 1, 2, 3, 4 nggak nggak relevan, nggak nyambung, ya kan? Kalau yang relevan tuh pakai baju apa? Biru. Pakai baju apa? Biru. Pakai baju apa? Biru. Relevan. Dia kemana? Ke kanan. Dia kemana? Ke kanan. Dia kemana? Ke kanan. Relevan. Tapi kan ini beda-beda. Aku beli. Aku nggak tahu. Aku lupa. Dikasih pasien. Aku ngarang. Ya kan? Jadi itulah. Terus, ketika hakim sudah mengetahui, ini kalau kita semua ini teman-teman semua udah paham lah. Ternyata ini loh faktanya. Jadi faktanya adalah faktor kedengkian. Terserah ya, dia mau bilang apa terserah, nggak ada masalah. Ya, tapi saya melihat dari jauh saja begini sudah bisa mengatakan bahwa itu kedengkian. Karena saya katakan begini, ribuan dokter di Indonesia, ribuan orang dokter yang menjadi pengusaha skincare. Adakah yang seperti dia? Gak ada. Hanya dia. Betul. Dia.
Hanya dia, nggak ada. Meskipun ada yang dukung, ada yang dukung, ada yang dukung. Yang dukung itu duduk, jelaskan ke persidangan. Itu kan ada yang dokter memberikan dukungan duduk di persidangan juga bingung. Bingung. Ya. Dan anehnya dia menganggap dokter lain itu nggak ada. Coba. Ini dokter Richard Lee aja dianggap kayak gitu. Dokter Richard, dokter Andreas, dokter Janet, memang sikap dan perilaku. Oke, begitu aja ya, dokter Janet ya. Tersi. Ya, Udah dapet udah ya kedok yang ya. si Dr. Richard stem cell-nya dia, jadi di kontennya itu di konten isinya juga ada tulisan human stem, di produknya juga ada tulisan human stem cell. Nanti aku share ya ke Dok Tina sama yang Reiki Viping gitu. Jadi dia cuma ngikutin dari produknya aja sih dok, Pak. Jadi dia nggak ada yang namanya ngarang, dia kan ada human-nya, aku lihat nih human stem cell kan di kontennya kan, di isinya kan. Jadi dia cuma ngejualin, cuman itu fokus misfit, cuman dua tuh niatnya dia bilang kan Reiki Viping ini nggak terkenal. Tujuannya juga Ya, naikin brand. supaya nggak Jadi dipakai nggak di ada. muka ya. Iya, nanti aku share ya di sini. Ya, kalau dipakai di muka nanti kan, Kayak wah Samiri, ya, empot. iya jadi gini. Kamu kirim ke saya, nanti saya Iya. akan proses ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Ya, Terima kasih Dokter Janet. Ya, Terima kasih Bulan makasih. Kedok. Ya, aku Ini juga jamnya kasih. sudah bagus sekali jamnya. 01.00. 0. Ya, terima kasih semua ya teman-teman ya. Ya, Tersi. Selamat Ya, istirahat. Bukan Kedok, ya, selamat terima kasih. istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sehat selalu untuk Anda. Kasih.